Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita sudah sampai di bulan Oktober 2025 dan ini adalah season 3 dari video aku. Selamat datang untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan videoku di beranda YouTube kamu. Kenalin, aku Yilo Daily. Aku selalu membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Di video ini kita sharing ya, dan boleh banget untuk saling cerita di kolom komentar. Harapan aku setelah teman-teman mendengarkan aku di video ini, teman-teman hatinya bisa langsung bergerak untuk bangkit dari masalah yang terjadi, untuk gak berlarut-larut dari belenggu kesalahan yang bisa diperbaiki. Semangat terus ya pokoknya. Oh ya, teman-teman tahu nggak, satu kesalahan kecil yang kamu lakukan itu bisa bikin orang lain ngecap kamu seolah-olah itu seluruh diri kamu. Padahal masih banyak loh kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, tapi satu kesalahan kecil setitik tinta itu sudah memperkeruh segalanya. Dan yang lebih nyesek, kadang bukan cuma kamu aja yang dicap jelek, tapi juga orang-orang yang mirip sama kamu, yang satu circle sama kamu, yang sebenarnya mereka ini gak ada hubungannya sama kesalahan itu. Rasanya gak adil ya, tapi dunia emang sering gitu cara mainnya. Kita bawa nama, kadang kita sadar, kadang enggak. Dan waktu kita goyah, yang ikut goyah bukan cuma kita aja. Makanya aku pengen ngajak kamu ngobrol bentar di sini, bukan buat nyalahin, tapi buat bareng-bareng saling mengingatkan bahwa kualitas kita hari ini bisa ngasih pengaruh yang lebih luas dari yang kita kira. Aku ambil hikmah dari pengalaman aku dan tim beberapa tahun lalu. Ada satu timku yang bisa dibilang hilaf pada waktu itu, sehingga membuat project tim lumayan terganggu. Padahal sebelum-sebelumnya kesalahan dia bisa ditutupi sama kelebihan anggota yang lain. Tapi memang bisa jadi hari itu adalah teguran dari Allah, maka kami ridho atas apa yang terjadi. Waktu itu dia dihujat habis-habisan sama klien, bahkan sampai masyarakat pun menghujatnya. Tapi tentu aja bukan hanya dia, seluruh member alias seluruh tim aku juga ikut kena omongan buruk di masyarakat. Padahal kan gak adil ya, tapi itu realitanya. Kadang kesalahan satu orang bisa ngasih efek domino, dan yang jadi korban itu bukan cuma diri sendiri, tapi juga orang-orang lain yang satu circle, satu identitas, satu citra. Makanya kualitas diri itu penting banget karena kita nggak hidup sendirian. Tindakan kita, performa kita, cara kita bersikap, itu semua bisa ninggalin kesan yang lebih luas dari yang kita bayangin. Pernah nggak sih teman-teman, pada satu waktu kamu ditegor sama orang, terus kamunya malah ngomong gini, ya udahlah, yang penting aku nggak nyakitin siapa-siapa, emang aku begini orangnya. Tapi ternyata kalau kita ngelakuin sesuatu dengan asal, misalnya suka ngaret, telat, males, gak niat, bisa jadi itu berdampak kepada orang lain, orang terdekat kita. Bahkan kadang kelompok yang kita bawa, entah itu komunitas, organisasi, kampus, background kita, itu bisa ikut-ikutan dipandang buruk. Jadi ini bukan soal kita kerja bagus buat diri sendiri, tapi soal tanggung jawab sosial juga. Soal jaga nama baik orang-orang yang mungkin punya kesamaan dengan kita. Entah sama-sama dari komunitas yang sama, dari latar belakang, atau yang pernah berjuang bersama. Aku percaya bahwa setiap orang itu pasti pernah gagal, pernah salah. Tapi jangan sampai kesalahan itu kita pelihara. Apalagi sebagai seorang muslim yang baik, kita harus punya problem solving. Jangan sampai kita hidup dengan standar minimal terus. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa kita salah, kita harus bisa mengatasi masalah itu sendiri. Kalau misalnya nggak bisa, minta bantuan orang lain. Dan tentu aja kita harus bisa melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Apalagi sekarang semuanya serba cepat, serba viral. Satu kesalahan disebar dan satu orang bisa bikin banyak orang kena imbasnya. Sebagai contoh aja ya, di sosial media sering banget kita lihat orang-orang yang tampilannya, mohon maaf banget, tampilan luarnya, agamanya bagus, tapi kadang kelakuannya agak-agak. Dan akhirnya muncul komentar seperti ini. Tuh kan, yang tampilannya seperti itu aja, kelakuannya kayak gitu. Dan komentar itu menyebar jadi image baru untuk
Islam. Padahal yang salah itu bukan ajarannya tapi orangnya. Dan di titik ini aku sadar bahwa ternyata untuk jadi seorang muslim itu bukan cuma tentang sholat, puasa, atau hafal dalilnya, tapi juga tentang gimana kita perform. Karena performa itu juga bagian dari dakwah. Maksudnya gini teman-teman, kalau kamu jago, kamu bisa diandalkan, kamu jujur, kamu punya etos kerja yang baik, etos kerja yang tinggi, kamu keren, kamu punya cara inovatif buat berdakwah, maka orang-orang akan melihat sendiri bahwa oh ini loh hasil didikan Islam, bukan yang sebaliknya. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, kita nggak niat, belajar pun males, tanggung jawab minim, ya kita sendiri yang buka celah buat orang membenci. Karena yang mereka lihat itu bukan cuma kamu, tapi apa yang kamu bawa. Makanya penting banget buat kita ngejar kualitas. Kamu harus jago, kamu harus serius belajar, dan kamu harus kerja dengan niat dan giat. Bukan buat cari duit aja, bukan buat nyari pujian doang, tapi karena kamu tahu bahwa kamu secara tidak langsung itu membawa misi besar. Islam itu agama yang besar, agama yang indah banget. Dan kalau umatnya biasa-biasa aja, bahkan males-malesan, siapa coba yang bakal bikin Islam dilihat lebih keren lagi? Bahkan para sahabat Nabi itu juga luar biasa. Mereka bukan cuma ahli ibadah, tapi juga jago di bidangnya masing-masing. Contohnya saja Khalid bin Walid, beliau ahli strategi perang. Ibnu Sina, ahli kedokteran. Abdurrahman bin Auf, jago bisnis. Mereka dihormati bukan cuma karena salat mereka, tapi karena kontribusi mereka di dunia. Dan itu bikin Islam makin bersinar. Tentu aja kamu juga bisa seperti sahabat Nabi dengan kemampuan yang kamu miliki. Mulai dari hal yang kecil, yaitu belajar sungguh-sungguh, datang tepat waktu, ngerjain tugas nggak nunggu deadline, menepati janji, dan jujur terhadap diri kamu sendiri. Hal-hal kecil kayak gini tuh bisa jadi dakwah diam-diam. Dan kalau kita lakuin semua itu, secara nggak langsung orang-orang juga bakal melihatnya bahwa wah, muslim itu keren ya, mereka pintar-pintar ya, mereka banyak ada aja gebrakannya gitu. Bukan karena kita banyak ngomong, tapi karena kita menunjukkan lewat kualitas kita. Dan yang paling penting adalah jangan sampai terbalik ya teman-teman. Jangan ngejar dunia demi gengsi, jangan ngoyo buat pujian, tapi niatkan semuanya itu lillahi ta'ala. Dunia itu penting, tapi bukan dunia tujuannya. Dia cuma jalan. Tujuan kita tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalan yang kita pilih itu harus jalan yang terbaik. Kamu pasti bisa kok teman-teman. Kamu itu punya potensi. Kamu sadar akan hal itu, dan saatnya kamu untuk perform. Sama, aku juga ini lagi berproses ya teman-teman. Kita berproses bareng-bareng yuk dengan tujuan yang baik. Dan yang terakhir dari aku, kita semua pasti pernah jatuh, pernah lelah, pernah ngerasa gak cukup. Itu sesuatu hal yang wajar karena kita adalah manusia yang masih hidup. Tapi jangan sampai kita berhenti di situ. Karena kita itu lebih dari sekadar hari ini. Kita punya potensi buat jadi versi terbaik dari diri kita. Bukan buat dibandingin sama orang lain, tapi buat jadi alasan orang lain percaya bahwa masih ada yang bisa diandalkan. Kalau selama ini teman-teman ngerasa belum maksimal, gak apa-apa, kita mulai bareng-bareng lagi, pelan-pelan lagi. Gak harus sempurna, tapi yang penting sungguh-sungguh. Mulai dari hal-hal kecil, ngerjain tugas tepat waktu, mendengarkan orang lain dengan tulus, ngejaga janji, ngelakuin semua dengan niat yang benar. Atau mungkin sekarang dari teman-teman ada yang mau memulai bikin konten, gak apa-apa, lakukan aja. Sekarang aja ya, jangan besok ya. Jadi yuk kita jaga kualitas diri, bukan buat ngejar validasi, tapi buat jadi versi diri yang bisa ninggalin jejak baik buat diri sendiri dan buat orang lain. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.